kabarnya adik-adik? Tentunya kabar baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, kita bersyukur karena hari ini kita masih bisa ikut ibadah online, ya kan? Iya dong. Ya. Yuk kita mau mulai ibadah kita dengan satu pujian, hatiku penuh nyanyian. Ayo semuanya bangkit berdiri ya. Kita nyanyikan pujian ini dengan semangat. Oke, dengan Hati yang gembira. Ya, hati yang gembira. Kalau hatinya gembira, harusnya semangat ya Kak ya. Ya, dengan gerakan yang semangat. Oke, jangan sedih-sedih mukanya. Senyum. Yang lebar ya. Oke, kita ya Kak ya. Iya. Oke. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Katakan Dialah Raja, Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya siapa? Namanya Yesus. Siapa? Yesus. Siapa? Yesus. Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya. Aku anak raja. Oh ya? Kau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi kita katakan hatiku penuh nyanyian. Tetap dengan semangat ya. Kita nyanyikan pujian ini. Kembali ke atas ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Katakan Dialah Raja, Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan. Tuhan. Siapa? Namanya Yesus. Siapa? Yesus. Siapa? Yesus. Siapa? Yesus. Siapa? Oh, Dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk adik-adik. Silakan duduk. Nah, sebelum kita lanjutkan ibadah online kita mau berdoa pembukaan dulu ya. Dan kakak yang akan memimpin doa kita. Mari kita berdoa. Selamat sore Tuhan Yesus. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang Kau berikan. Sore ini kami boleh berkumpul kembali dalam ibadah online sekolah minggu kami. Tuhan, kami mau memulai ibadah online kami. Berkati ibadah online kami agar ibadah online kami dapat berjalan dengan baik dan dapat
Sembah memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Anak-anak tetap semangat kan? Semangat tentunya. Semangat. Pasti kita aja semangat ya Kak. Iya. Semangat. Kalau memang masih semangat, hari ini kita mau belajar lagu dari Kemenangan Iman Kak. Apa tuh ya Kak? Kemenangan Iman nomor 173. Judulnya adalah Pelihara Suluhmu. Nah, kita mau belajar ya. Agak sulit tapi nggak apa-apa. Kita harus belajar. Lagu ini sungguh memberkati kita. Kita mau nyanyi bersama-sama ya. Pelihara Suluhmu. Bapa memancarkan sinarnya, namun suluh yang di pantai kitalah penjaganya. Pelihara suluh pantai walau hanya tenggelam, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Bapa memancarkan sinarnya, namun suluh yang di pantai kitalah penjaganya. Pelihara suluh pantai walau hanya tenggelam, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Pelihara suluh pantai walau hanya tenggelam, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap, di lautan yang gelap. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Wah, sepertinya adik-adik di rumah nyanyinya dengan semangat ya Ibu Gembala ya. Pasti mereka semangat Kak, meskipun mereka itu ibadahnya di rumah. Kita tetap semangat ya. Iya, kita harus tetap semangat ya. Oke deh adik-adik, silakan berdiri lagi ya. Oh, berdiri sekali lagi. Gak bosan kan? Berdiri, duduk, gak apa-apa. Dong, Kakak. Gak bosan ya. Kita masih mau menyanyi Kak. Kita mau memuji Tuhan Iya. dengan pujian tangan kanan, tangan kiri. Iya, Dengan tangan semangat kanan ya. Mana yang kanan? Ya ini. Kiri? Ini. Ya, dengan semangat ya. Ikuti kakak. Kakak Selin dan Ibu Gembala. Oke. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar
ini Kak, kita kan dipakai baju Betawi ya, bajunya orang Jakarta di mana kita tinggal. Kita ini bulan misi untuk mendoakan suku di mana kita tinggal, yaitu Jakarta, supaya kota Jakarta aman. Terus apa lagi ya Pok ya? Apa lagi ya? Aman terus apa lagi? Jakarta bisa lebih berkembang lagi. Oh, kota Jakarta bisa berkembang. Terus apa lagi? Lebih maju. Lebih maju. Terus kota Jakarta supaya bebas dari COVID kali ya? Iya, itu kan kerinduan kita ya, keinginan kita supaya kota Jakarta atau Indonesia bisa pulih dari pandemi COVID-19 sehingga bisa ikut ibadah tatap muka lagi, nggak online ya. Kita kan udah kangen tahu loh. Mpoknya kangen nggak? Oh, kangen banget Sama adik-adik ya? Mpok mah kangen banget sama adik-adik di rumah. Iya, Nyak juga kangen sama adik-adik. Iya, makanya kita berdoa ya supaya bisa ikut ibadah tatap muka. Oke, sebab itu hari ini kita mau dengar firman Tuhan, supaya firman Tuhan yang kita dengar hari ini bisa menguatkan kita dan membuat kita lebih semangat lagi untuk berdoa. Berdoa secara khusus untuk kota Jakarta. Yuk kita mau nyanyi Ku Rindu Sabdamu dengan sikap doa ya, dengan penuh penyembahan kepada Tuhan. Katakan ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, yaitu firman Tuhan Yesus yang sangat heran dan sangat berkuasa untuk memulihkan kota kita. Oleh sebab itu kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Katakan kepada Tuhan, ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabdamu. Katakan berfirmanlah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabdamu. Ku rindu menikmati sabdamu. Tuhan memimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu hari ini. Kami sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dan berikan kami hati yang serius untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu yang diberikan oleh kakak Selin dapat kami ingat dan kami pahami, serta menjadikan kami untuk kami melakukan semua firman-Mu. Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Hakim-Hakim
13 sampai 16. Nanti baca Alkitabnya, kalian minta bantuan papa, mama, atau kakaknya ya. Oke? Firman Tuhan hari ini mengenai Simson. Ayo adik-adik yang di rumah tahu nggak ya sama Simson? Siapa ya Simson itu? Nah, kalau adik-adik belum tahu tentang Simson, yuk kita mau saksikan videonya bersama-sama ya. Ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, "Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah." Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Karena pada masa itu, orang Filistin menguasai orang Israel. Simson pergi ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu, berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya tanpa apa-apa di tangannya. Pada suatu kali, ketika Simson pergi ke Gaza, ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman itu di pintu gerbang kota. Pada waktu tengah malam, bangunlah ia. Dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu. Dicabutnyalah semuanya beserta palangnya. Diletakkannya di atas kedua bahunya. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delilah. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, "Cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar. Dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu." Lalu berkatalah Delilah kepada Simson, "Ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar?" "Jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah." Dan ia mengikat Simson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap. Kemudian berserulah perempuan itu kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson!" Tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu. "Sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku." "Jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah." Kemudian Delilah mengambil tali baru. Diikatnyalah dia dengan tali-tali itu. Tetapi tali-tali itu diputuskannya tanggal dari tangannya. "Sampai sekarang engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku." "Kalau engkau menenun ke-7 rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin, lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah." Kemudian Delilah mengambil tali baru. Diikatnyalah dia dengan tali-tali itu. Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya,
Disentaknya lepas patok tenunan dan lungsin itu. Berkatalah perempuan itu kepadanya, Bagaimana mungkin kau berkata, aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya. Katanya, Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku. Dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ke7 rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Sesudah itu, berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon, Allah mereka, dan untuk bersukaria. Simson dipanggil dari penjara. Dan ketika orang banyak melihat Simson, Simson, musuh kita! kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, Lepaskan aku, dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Berserulah Simson kepada Tuhan. Katanya, Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku, dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah. kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah, penyangga rumah itu. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu, menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas Sotoh ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Simson seorang laki-laki yang kuat. Dia memiliki kekuatan dari Tuhan, yang Tuhan letakkan pada rambutnya, yang tidak pernah dipotong semenjak bayi. Tapi akhirnya kekuatannya hilang karena Simson tidak taat pada larangan Tuhan untuk merahasiakan sumber kekuatannya ya. Jadi ya, kekuatannya ada di rambutnya ya. Simson adalah orang yang tidak mau berkata tidak pada godaan dosa jasmani. Adik-adik tahu jasmani itu apa? Iya benar ya, itu tubuh ya. Tubuh kita itu adalah jasmani ya. Ayo, siapa adik-adik di rumah yang digoda untuk melakukan dosa? Digoda iblis untuk melawan orang tua, atau ngomongnya yang nadanya tinggi, atau bentak-bentak sama mama papanya, atau mau digoda iblis untuk berbohong. Ingat loh,
dosa selalu ada akibatnya atau ada hukumannya. Sama seperti Simson. Akibat dosanya, dia dihukum dengan matanya dibuat jadi buta. Terus dipaksa kerja yang berat dan kekuatannya menjadi hilang. Tapi Tuhan mengampuni Simson dan mengembalikan kekuatannya. Karena Simson menyadari kesalahannya dan memohon ampun pada Tuhan. Tuhan kita itu penuh kasih ya. Tuhan itu mengampuni Simson. Begitu juga adik-adik, asalkan adik-adik sungguh-sungguh meminta maaf, meminta ampun pada Tuhan. Tuhan mau memakai orang yang berdosa untuk kemuliaannya. Jadi pentingnya untuk kita mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan diri sendiri, dan berharap penuh pada kekuatan Tuhan. Oke, puji Tuhan, firman Tuhan hari ini telah selesai. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman Tuhan tentang Simson. Biarlah kami Tuhan jadi anak-anak yang taat, dengar-dengaran kepada Engkau, kepada orang tua kami. Tuhan, berkatilah firman Tuhan tadi. Biarlah firman Tuhan tadi menjadi kekuatan bagi kami, dan kami boleh lakukan di dalam keseharian kami. Kami akan kembali ke dalam aktivitas kami. Tuhan jaga sertai kami di rumah, berikan kami kesehatan. Kami boleh sehat dan boleh dipertemukan minggu depan dalam keadaan yang sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, ayat hafalan minggu ini diambil dari Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah selesai mendengar firman Tuhan. Kita yakin dan percaya firman Tuhan saat hari ini pasti meneguhkan kita kalau kita sedang ragu, sedang sedih. Dan firman Tuhan akan memberkati kita asal kita mendengar dengan baik dan juga melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya kakak ya. Oke, dan sekarang kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita secara online pada sore hari ini ya. Kita akan memuji Tuhan. Bapak terima kasih, dan Ibu yang akan menuntun di dalam doa. Kami bersyukur sore hari ini kami sudah selesai beribadah. Meskipun ibadah kami secara online, kami yakin Tuhan hadir di rumah kami masing-masing, dan Tuhan hadir di hati kami. Dan firman Tuhan yang sudah kami dengar, kami juga yakin akan memberkati kami. Dan Tuhan sendiri yang akan memberikan kemampuan kepada kami
untuk kami dapat taat dan melakukan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan karena Tuhan telah menyertai ibadah kami. Dan kami berdoa secara khusus untuk adik-adik atau anak-anak atau orang tua atau guru sekolah minggu atau saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan Yesus tolong mereka. Tuhan jamah tubuh mereka, secara khusus bagian tubuh yang sakit. Biarlah mereka boleh mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan. Dan kami juga berdoa buat daerah kami, yaitu daerah Jakarta. Tuhan Yesus tolong supaya daerah Jakarta boleh dipulihkan oleh Tuhan. Dan kami boleh ibadah bersama-sama dengan teman-teman dan guru sekolah minggu, karena Tuhan telah memulihkan bangsa kami, secara khusus daerah kami yaitu Jakarta ini. Tuhan Yesus tolong dan Tuhan Yesus akan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pemerintah, untuk Pak Presiden. Tuhan tolong mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibadah kita hari ini sudah selesai ya adik-adik. Sampai ketemu lagi minggu depan di ibadah online kita. Oh iya adik-adik, untuk bulan ini kita masih ibadah online ya. Iya. Sampai ada pemberitahuan selanjutnya. Oke. Sampai ketemu lagi di ibadah online Sekolah Minggu Gereja Kemah Injil Filipi Cengkareng, Jakarta. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat. Dadah.